Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah Tuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Haleluya! Mari berikan tepuk tangan dan suara-suara yang lebih lagi buat Allah kita. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya! 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom! Shalom, boleh sambil lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan shalom. Haleluya, berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini.
Haleluya, haleluya. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna buat setiap kita, amin. Kasih setia Tuhan berlimpah buat setiap kita. Karena itu pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama biar pagi hari ini waktu kau datang sama Tuhan, mari datang dengan segenap hatimu, amin. Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Allah kita. Sekali lagi yang mau katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus sampai serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, mari mulai sembah Tuhan. Mari ucap syukur buat pagi hari ini. Buat hari yang Tuhan beri untuk kita boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Oh ya lama ya sih. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna buat kami Bapa. Kami naikkan syukur ya Tuhan. Pagi hari ini biar Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Layakkan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan bersama-sama naik ke gunung kudus-Mu ya Aba. Dan mempersembahkan setiap korban syukur kami di hadapan-Mu ya Aba. Merindukan Allah Roh Kudus jamah setiap kami pagi hari ini. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Aba. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Biar bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus. Tapi sungguh-sungguh Roh-Mu yang tinggal diam di hati kami. Dalam hidup kami. Segala pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu dengan-Mu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu.
Yes Lord. Dia memberikan kekuatan dan menolong setiap kami. Yes Lord Jesus. Yes. lagi biar jemaat saja nyatakan Allah Roh jamah setiap kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord Jesus, Amen. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Sungguh kita bangga kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, amin. Sebab sungguh dikatakan betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan buat saudara dan buat saya yang sejuk, katakan amin. Amin. Boleh fellowship satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesusku baik, Tuhan Yesusku dahsyat, Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Hey. Sama-sama kita yang merasakan kebaikan Tuhan. Ayo nyanyi dan nari buat Tuhan yuk. Come on. Sekali lagi. Hey. Semuanya bisa nari buat Tuhan, amin. Amin. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Hey, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Come on. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Hey, Sion, Sion, Sion manisnya, ale semua disayang Tuhan. Amin. Sion, Sion, Sion manisnya, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Serukan, haleluya. Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami. Ayo nyatakannya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Sambil tengok kanan kiri. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Yuk, tangannya di atas semuanya ya, betul. Sion, Sion, Sion manisnya, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manisnya, ale semua
dicinta Tuhan Yesus. Amin, yang kurang mantap sebab kita semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya, dan bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nyatakan tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, aku dengarkanku panggil namanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus, Kaulah Raja hidupku. Yes, sekali lagi. Yesus, Kaulah Raja. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amen. Denganmu Tuhan, Kau berjalan dari kebun sampai dari kemuliaan sampai semuanya yuk sama-sama dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh ya ralaba, ralaba, ya ralaba. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Biar segala hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu ya Aba. Oh ralaba ya syanda, ya ralaba, ya ralaba. Mari Roh Kudus penuhi kami lebih lagi. Mari membuka hati kami lebih lagi untuk Engkau. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Oh ralaba ya syanda, ya ralaba, ya ralaba. Oh Jesus. Oh ya ralaba, ya ralaba.
setiap kami Tuhan. Oh celikanku, yes Lord, yes Lord, Jesus. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri, mari nyatakan ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Kami rindu penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh. Di tahun penuaian di era Pentakosta yang ketiga, kami rindu Tuhan terus pulihkan kami. Hanya melalui kebenaran daripada firman-Mu, nyatakan kesalahan kami. Hanya melalui kebenaran firman-Mu, tuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Hanya melalui kebenaran daripada firman-Mu, untuk terus kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Tolong hamba menyampaikan kata kalimat yang sederhana. Kami mengerti dan kami melakukan itu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Ambil alih dari awal hingga akhir pemberitaan firman ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengucap syukur katakan. Sekali lagi tepuk tangan. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tiga Raksa yang diberkati. Terima kasih para pelayan musik. Shalom. Horas. Lasian rohaku pajupang Tuhamu sudena. Basado Tuhane. Tuhan kita baik. Terima kasih kepada Bapak Gembala, ya, Pak Pendeta Sulis bersama dengan Ibu Gembala, ya Pak Charles Rumapea, ya. Luar biasa. Ada Bapak Ustaz Soyid tadi, ya. Baik. Pekerjaan Tuhan luar biasa di Tiga Raksa. 23 Juni 2019. Berarti 6 tahun saya kembali ada di tempat ini. Saya melihat bagaimana pertumbuhan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tahun ini tahun penuaian. Mari
bersama keluarga kita menuai. Yang mau katakan amin. Nah, izinkan saya Pendeta Ari Bowo, rekan sekerja dari Bapak Gembala setempat. 2005 kami belajar bersama, tanpa terasa 20 tahun sudah berlalu, saudara. Agustus ini genap usia saya 70 tahun. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya melangkah harus terukur, saudara. Karena pasca dioperasi 1 tahun yang lalu, ini saya mengalami pengeroposan tulang, saudara. Dokter memvonis saya karena terjadi penggumpalan darah, penyempitan darah dari kaki sebelah kiri, bengkak, sakit. Jadi saya harus dioperasi. Ketika dicek, saudara, pengentalan darah saya 6.000 dedimer. Itu kalau menurut perhitungan stroke saya, saudara. Tapi luar biasa kalau sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. 6.000 itu stroke. Dokter memvonis saya harus minum obat pengencer darah seumur hidup. Wah. Tapi aku punya Allah yang hebat. Allah yang besar. Kalau boleh saya saksikan, saya tidak minum obat pengencer darah. Hanya air putih. Dan ketika dicek, dari 6.000 turun ke 2.000, turun ke 1.000, turun ke 600. Baru bulan yang lalu 400. Wow, kalau bukan Tuhan, saya berterima kasih sekali. Kalau saya boleh melihat jemaat Tuhan GBI Tiga Raksa diberkati. Kalau tahun ini tahun penuaian, Bapak Gembala pembina kita selalu mengingatkan, pastikan Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah murid. Karena murid itu akan melihat. Kita semua rindu, saudara, untuk melihat Tuhan Yesus datang. Nah, saya ingin share, ya, belajar, saudara. Yang mau belajar katakan, yes. Murid tuh mau belajar dan diajar. Tidak semua orang mau diajar. Tidak semua orang mau masuk dalam proses. Untuk itu kita mau belajar. Matius 10, 34, 35 sampai ke 38. Kalau kita membaca di dalam satu perikop ini, saudara, Matius pasal yang ke-10, ya. Yesus membawa pemisahan. Pertama, Yesus membawa pemisahan. Yang kedua, bagaimana mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai seorang murid. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kedatangan Kristus kali yang kedua bukan membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wow. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini perkataan Yesus, saudara. Nah, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Dalam konteks ayat ini, bukan membawa damai, tetapi membawa pedang untuk memisahkan. Nah, bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, kata pedang biasanya dikonotasikan pada umumnya sebagai kiasan mengenai perang, pembunuhan atau perpecahan.
Nah, relevansi ayat ini selanjutnya, ayat yang ke-35 dan 36 tentang adanya pertentangan antara anggota keluarga. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 51 dan 53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Yesus berkata, bukan, kataku. Kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. Suami, istri, anak 3, 5. Bukankah hari-hari ini kita melihat terjadi pertentangan? 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki. Dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan. Dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan. Dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bukankah hari-hari ini, saudara, kita melihat semuanya itu dalam satu rumah tangga. Nah, inilah apa yang dicatat di dalam Alkitab. Keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri mereka. Menjadi pemfitnah. Timotius, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Hari-hari ini menjelang kedatangan Kristus, saya mengajak mari bersama keluarga saling mengasihi. Mari bersama keluarga saling mengampuni. Jangan ada pertentangan. Akan dipisah. Bapak Ibu, inilah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika di dalam perjanjian lama. Nabi Mika menubuatkan. Nah, namun sebelumnya ayat yang ke-35 dan ke-36, aku datang, ini terjemahan sederhana, ya. Ada di situ bahasa Indonesia sehari-hari. Aku datang menyebabkan anak laki-laki melawan bapaknya. Ini yang sederhana. Anak perempuan melawan ibunya dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya, ini terjemahan sederhana dari ayat yang ke-35 dan 36. Ya, yang akan menjadi musuh terbesar adalah anggota keluarganya sendiri. Jadi bukan musuh dari luar. Anggota keluarganya sendiri terjadi pertentangan. Nah, inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sekali lagi saya mengajak. Saya sedang berkata kepada keluarga saya. Ya. Saya punya cucu 4, saudara, ya. Anak saya melayani. Semuanya kita satu keluarga melayani. Banyak suka dan duka. 2020 saya terdampak COVID Alpha 1 bulan terbaring. Masuk ke tahun 2021. Delta. Waduh. Saya terbaring di rumah sakit penuh semua. 2 kali. Saya hanya minta kepada Tuhan. Tuhan. Kan kalau minta kan boleh. Beri kesempatan kepada saya. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Saya hanya berbisik itu. Besoknya kembali saya segar. Kalau bukan Tuhan, saya lalui itu. Kemudian tahun 2023 ini proses saya di operasi.
Nah, untuk itu yang ingin saya sampaikan di sini. Anak laki-laki menghina ayahnya, bukankah hal itu kita sering melihat? Hubungan antara anggota rumah tangga. Paulus mencatat kepada jemaat di Kolose, hai istri-istri. Berapa banyak di sini istri boleh angkat tangan? Wow, diberkati. Tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami. Saya suami juga bapak. Boleh membantu saya sebagai suami? Angkat tangannya Pak Charles, terima kasih. Kasih istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi pertentangan toh. Hai anak-anak, naposo bulung boleh angkat tangan. Nggak ada. Anak-anak muda. Hah, betul toh, naposo bulung toh. Anak-anak muda. Taati orang tuamu. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Banyak saudara dalam keluarga mengalami hubungan non harmonis. Anak-anak berontak. Mereka tidak merasakan home sweet home di dalam rumah tangga. Orang tuanya. Mereka mencari kesenangan di sana. Terlibat dalam obat-obatan pergaulan bebas. Jangan sampai terjadi itu. Ini yang menjadi doa kita bersama. Jangan sampai terjadi. Mengapa? Pedang Tuhan akan memisahkan. Kita kan rindu bersama di surga. Tapi ironis tuh. Kalau melihat keluarga kita yang satu di surga, yang satu di tempat yang lain. Mari. Belajar dari anak yang hilang. Ada pertobatan. Bertobat hari ini. Bertobat. Saya bertobat, saudara. Ketika saya mengalami sakit betul ini. Untuk pertama kali dan terakhir saya katakan saya tidak mau lagi dioperasi. Dokter memvonis saya 4 bulan atau 6 bulan kamu baru bisa berjalan. Selama ini saya naik mimbar pakai kursi roda. Tapi 3 minggu Tuhan adakan mujizat. Saya bisa kembali membawa kendaraan. Wah, Yesus. Kalau bukan Tuhan. Sampai akhirnya saya berkata kepada anak-anak saya. Menantu. Waktu saya terkapar tidak berdaya. Ingat pesan papa. Kalau papa berpulang. Jangan jauh-jauh di kuburnya. Itu. Karena anak-anak udah melihat. Waduh papa sepertinya. Tapi iman saya. Kalaupun papa berpulang, jangan sampai tidak melayani Tuhan. Papa ada karena Tuhan. Tapi iman papa, saya katakan kepada anak mantu cucu, udah kumpul tuh semua. 1 dekade papa minta. Wah, sampai hari ini kalau boleh Tuhan. Bapak, tahun 2033. Tapi kan kedaulatan dan kehendak Tuhan yang jadi. Belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Tetap berjaga dan berdoa sebelum pedang Tuhan itu turun. Belajar dari hamba yang diberi talenta. Lipat gandakan talenta. Walaupun 1 jadikan 2. 100% di hadapan Tuhan. Nah, di Alkitab arti pedang adalah pedang roh. Yang berarti firman Tuhan. Saya percaya jemaat GBI 3 Raksa selalu membaca firman Tuhan. Yes, dari wajah-wajahnya yang diberkati, saudara. Wah, itu. Anak saya waktu sudah bisa membaca. Baca firman Tuhan.
Nggak ngerti. Bukan suruh ngerti, baca. Kata saya. Sekarang dia bertumbuh. Karena firman Tuhan itu akan terus menuntun. Yes. Firman Tuhan berarti pedang roh. Tetapi arti dari pedang itu sendiri berbicara tentang penghukuman. Penghukuman Tuhan. Tetapi bagi gerejanya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah gerejanya yang berarti sedang dimurnikan. Masuk dalam proses. Saya bertobat ketika saya ada terbaring di rumah sakit. Dalam keheningan, hati nurani saya berkata, istri saya tidur. Kamu mencuri kemuliaanku. Wow. Tuhan, bagaimana saya mencuri kemuliaan-Mu? Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Terus kata-kata yang lembut. Kamu sombong. Saya sombong. Aduh, saya berdoa, ampuni saya. Orang sombong itu gak kelihatan. Ya. Tapi Tuhan tahu isi hatimu dan isi hatiku. Kalau kita datang saat ini beribadah, Dia tahu apa yang jadi pergumulan, persoalan, masalah kita. Saya bertobat. Jadi saya baru lahir kembali, saudara. November tahun 2023. Saya kembali. Tuhan, terima kasih. Sombong. Kan orang kan gak lihat secara lahir ya. Wah, orangnya rendah hati. Wah, baik. Tapi di hadapan Tuhan kamu sombong. Mencuri kemuliaanku. Seharusnya bait Roh Kudus ini diisi dengan damai sejahtera sukacita. Tapi kamu ada kebencian, ada iri hati. Makanya ingin saya sampaikan. Selama kita masih ada iri hati, kepahitan, bertobat. Karena Tuhan akan datang memisahkan, dimurnikan. Yes. Nah, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Jelas firman Tuhan kata. Karena telah tiba saatnya penghakiman, itu bahasa Yunaninya, krima, pemisahan. Dimulai daripada rumah Allah sendiri, bait Roh Kudus. Yang harus pertama-tama dipisahkan, dimurnikan. Jadi kalau hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati. Kita sedang masuk dalam proses, kita sedang dimurnikan. Wow, kita adalah umat yang terpanggil dan terpilih. Tidak semua umat pilihan terpilih. Tapi Bapak Ibu adalah umat yang terpilih. Ya kita dipanggil menjadi umat pilihan. Belum tentu terpilih. Karena kita harus masuk dalam satu proses. Dimurnikan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya. Kita doakan mereka yang masih tidak percaya. Mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada tetangga kita yang belum percaya. Doakan bagaimana kesudahannya bagi mereka yang tidak percaya. Untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang Yesus datang, mari minimallah mulai dari Yerusalem, amin. Yudea, Samaria, sampai dimanapun Tuhan tempatkan. Bersama keluarga. Kita berdoa bagi lingkungan, kota, bangsa ini. Dan bagi bangsa-bangsa yang diberkati katakan, yes itu goal kita. Nah itu 1 Petrus saudara. Lanjutkan slide-nya ya. Sekarang bagaimana mengikuti Yesus?
Kalau tadi kan pasti kan. Bagaimana mengikut Yesus? Ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua kita. Ya, bukan berarti kita tidak mengasihi anak-anak kita. Tapi jangan lebih. Yang prioritas adalah Yesus Tuhan kita. Oh, keren sekali. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sebagai murid siap untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang kita kasihi. Yang mengasihi Tuhan lebih, katakan amin. Yes. Dan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi kekristenan, saudara, bukanlah agama. Ya, kekristenan adalah jalan hidup yang setiap saat kita harus jalani. Mengalami perubahan dari karakter manusia lama menjadi seperti Yesus. Jadi agama itu beda dengan kekristenan. Orang di luar sana mencari jalan keselamatan. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah diselamatkan. Kerjakan keselamatan itu dengan takut. Kita tidak tahu Yesus datang. Bisa hari ini, besok, lusa. Kita mengalami kematian. Mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perubahan karakter inilah, saudara, mau diajar. Kemudian kesimpulannya. Yes, selesai itu. Bagaimana mengikut Yesus tadi itu ayatnya. Kesimpulannya ada slide yang keempat. Nah, kita baca bersamanya. 1. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan gereja. Siap Bapak Ibu Saudara dimurnikan? Harus siap. Seorang murid harus siap. Saya katakan ini kepada diri saya. Kalau Tuhan Yesus datang, apakah kamu siap? Siap atau tidak siap? Yesus pasti datang. Apa kamu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Yesus pasti datang. Mau atau tidak melayani? Yesus pasti datang. Untuk itu mari kita ambil satu komitmen. Aku seorang murid, bayar harganya, saudara. Dan kita aplikasikan 2, 3. Jangan ada pertentangan antara anggota keluarga. Sebagai murid mengikut Yesus harus menyangkal diri. Bapak Ibu yang Tuhan berkati. Saya berkata kepada diri saya. Siapkah saya menyambut kedatangan Tuhan? Aku datang segera. Itu Yesus berkata. Kalau Yesus datang hari ini, siapkah? Saya sedang berkata kepada diri saya. Kalau kita sedang dimurnikan dalam pendewasaan, siapkah kita menghadapi aniaya dalam tanda kutip? Siapkah kita bayar harga? Wow. Seorang yang bernama C.S. Lewis, saudara, saya mengutip. Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman. Kalau Bapak Ibu menyimak beberapa waktu yang lalu, Voice of Pentecost juga menyampaikan ini. Ini seorang yang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Jadi kalau saya sederhanakan, kalau mau jadi pengikut Kristus harus siap masuk aniaya. Kalau boleh pilih yang lebar atau yang sempit, pastilah memilih yang lebar. Tapi Yesus katakan masuklah ke
dalam. Melalui jalan yang sempit. Itu ada harga yang dibayar. Karena Paulus berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja kita ini percaya, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Siapa mana tidak? Bertanyalah kita. Karena Yesus akan segera datang. Hanya murid, ya. Saya percaya di sini semuanya murid yang mau belajar dan diajar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersama dengan keluarga. Kita saling mengasihi. Selamat bersama dengan keluarga. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Selamat bersama dengan keluarga. Jangan ada pertentangan. Saling mengampuni. Indah saudara. Saya memasuki usia pernikahan dari tahun 88. Sekarang sudah 37 tahun saudara. Tanpa terasa. Rasanya baru kemarin Pak Charles. Kita pacaran. Kemudian kita masuk dalam rumah tangga. Sekarang udah jadi opa dan oma. Rasanya mau jadi anak muda lagi. Pak Charles ya. Tapi biarlah itu perjalanan hidup kita. Bersama saya mengajak kita bangkit berdiri. Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Yesus, harapanku akan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Jemaat GBI Tiga Raksa yang diberkati. Mari bersama dengan keluarga. Ajak keluarga kita datang beribadah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kepada cucu kita untuk takut akan Tuhan. Saya punya cucu 4. Setiap hari saya harus berdoa untuk cucu saya. Saya harus berdoa. Seperti yang saya lakukan kepada anak saya. Dan lihat, kalau Tuhan menuntun, sungguh indah bersama dengan keluarga. Mari, sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
Curahkan urapan kasih dan kuasa. Curahkan urapan kasih dan kuasa. Yesus. Kau sedang melawat setiap kami. Kau sedang membebaskan setiap kami yang terikat. Kau sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kau sedang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kau sedang memberikan harapan-harapan yang baru. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu yang bersampaikan hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Memberkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Oh terus Tuhan, biar penyertaan-Mu Tuhan Kau sertai Tuhan dalam kehidupan yang berlimpah-limpah Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib menyertainya Tuhan dalam nama Yesus. Kau yang sempurnakan Tuhan setiap kesehatannya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, sehat kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki talenta bernyanyi, bermain musik atau menari, dan terpanggil untuk melayani, telah dibuka audisi Departemen Pujian Penyembahan dan Prophetic Art Ministry. Audisi diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, pukul 12:30 siang, bertempat di Harpaso Art Center. Daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/audisi strip PP Pro Army 25. Healing Center diadakan pada hari Rabu 25 Juni 2025, pukul 19.30 malam, bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dan bertumbuh dalam pengenalan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pengerja setelah ibadah selesai. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan atau melalui scan kris pada layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA 8680 312 444 atas nama GBI Modern Land. Selamat memberi. Haleluya. Salam. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang sungguh diberkati melalui pujian penyembahan dan penyampaian firman. Pada lebaikan haleluya. Ya, baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, baik. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Aribowo Asih hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak berlimpah-limpah. Baik, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa? Boleh lambaikan tangan. Yang pertama kali ibadah? Tidak ada? Baik, jemaat yang setia semuanya ya. Haleluya. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Perumpung. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan hambanya. Untuk pengumuman tambahan yang pertama, doa pengerja GBI Tiga Raksa hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 pukul 19.30 di tempat ini, dan wajib bagi semua pengerja, aktivis, gembala kul, dan pengurus kul. Yang kedua, doa pagi hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 jam 5 WIB di tempat ini, mengundang setiap kita untuk hadir. Yang ketiga, ibadah youth hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 pukul 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan tanggal 29 Juni 2025,
ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Yang kelima, untuk mendukung 27 tahun anniversary Youth Tiga Raksa, kami membuka kembali stand bazar makanan dan minuman dan juga merchandise berupa kaos dan tote bag di area parkir. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara boleh mampir dan berpartisipasi. Yang keenam, berita duka cita, telah dipanggil Tuhan. Ibu Pitaria Sijabat usia 74 tahun, Opung Boru dari David Nainggolan Jemaat Cikande pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 di Bandar Gunung dan dikebumikan di Bandar Gunung pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Kiranya Tuhan Yesus yang menghibur dan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan diakonia lokal, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan dan memasukkan di kotak yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan Bapak hambanya Pak Charles akan memberikan doa persembahan. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita angkat persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah menerima makanan rohani kami. Dan saat ini bukti kasih kami untuk mengembalikan persembahan kami. Persembahan umum, persembahan diakonia lokal. Bahkan yang mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati umat-Mu. Usaha pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Dan kami kan lihat berkat-berkat Allah dicurahkan sehingga lumbung-lumbungnya sampai terus meluap-luap. Terima kasih Bapak, kami tolak setiap roh belalang pelahap. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan.
dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Biarlah terus firman-Mu pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Ari Bobo Asi, pakai lebih dahsyat ya Tuhan, pengurapan khusus, dan kami akan lihat terus kegerakan demi kegerakan, sehingga tuayan demi tuayan yang besar itu terjadi. Pengembalanya di Bekasi diberkati Tuhan, terus kuat, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidupmu. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, pekerjaan, usaha, bisnis, kuliah, sekolah anak-anakmu dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Murid Kristus sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.